Kesultanan Banjar Tempo Peradaban Islam di Banjar. Pada tahun 1520 sampai dengan 1545 Masehi adalah masa pemerintahan Raja Banjarmasin pertama yang memeluk Islam, yang kerap dikenal dengan Sultan Suryanullah atau Sultan Suryansyah. Nama kecil beliau adalah Raden Samudra, cucu dari Maharaja Sukarama. Kemudian ketika diangkat menjadi raja di Banjarmasin oleh para patih atau kepala-kepala kampung di hilir Sungai Barito, beliau bergelar Pangeran Samudra. Pangeran Samudra merupakan Raja Banjar pertama sekaligus Raja Kalimantan pertama yang bergelar Sultan. Pada tanggal 24 September 1526 Masehi, bertepatan dengan 6 Zulhijjah 932 Hijriah, Pangeran Samudra diislamkan oleh utusan Kesultanan Demak yang bernama Khatib Dayan, sehingga Pangeran Samudra bergelar Sultan Suryansyah. Dengan Islamnya Sultan Suryansyah, maka para pembesar kerajaan, para panglima, dan para pendekar hingga rakyat Banjar mengikuti jejak beliau dalam memeluk Islam. Tatanan hukum-hukum pemerintahan di kerajaan Banjar pun bernuansa Islami. Berkat bimbingan Khatib Dayan, keislaman dan keimanan mereka semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memperkuat keilmuan baik secara zahir maupun batin untuk berperang melawan musuh demi menjaga kerajaan Banjar dan untuk mempertahankan tanah Banua Banjar ini. Para pendekar memiliki peran besar dalam memperjuangkan Kesultanan Banjar, baik dalam peperangan Banjar hingga sampai dengan memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Keilmuan yang berperan besar di dalam perjuangan hingga saat ini menjadi salah satu kekayaan budaya Banjar dan menjadi jati diri orang Banjar yang dinamakan ilmu silat kudutau.
Kerajaan Banjar di Banjarmasin, ada sebuah kerajaan yang bernama Nagara Daha, bertempat di hulu sungai selatan yang dipimpin oleh Maharaja Sukarama. Pada tahun 1525 Masehi, Maharaja Sukarama meninggal dunia dengan berwasiat agar kekuasaan tertinggi kerajaan diberikan kepada cucunya Raden Samudra. Hal ini ditentang oleh Pangeran Mangkubumi, putra pertama Maharaja Sukarama, hingga berencana membunuh Raden Samudra. Mendengar rencana tersebut, Ratu Galuh Peranakan, ibu dari Raden Samudra, langsung mengasingkannya ke Banjarmasin. Tak lama berselang, Pangeran Mangkubumi pun meninggal dunia. Lalu tahta kerajaan dipimpin oleh putra kedua Maharaja Sukarama, yaitu Pangeran Tumenggung. Setelah dewasa, Raden Samudra tumbuh menjadi seorang pemuda yang ramah, bijaksana dan pemberani, hingga ia dijadikan raja di Banjarmasin oleh para patih. Di masa pemerintahannya, rakyat hidup dengan makmur dan sejahtera karena tidak membayar upeti ke kerajaan Nagara Daha yang saat itu masih dipimpin oleh Pangeran Tumenggung. Mengetahui hal tersebut, Pangeran Tumenggung marah besar sehingga mengutus para pasukannya untuk menyerang dan membunuh Pangeran Samudra. Peperangan itu menyebabkan kekalahan pada pihak Pangeran Samudra.
Untuk membalas serangan tersebut, Pangeran Samudra meminta bantuan ke Kesultanan Demak dengan syarat yang telah disetujui, yaitu raja beserta rakyatnya memeluk agama Islam. Maka pasukan Bandarmasih bersama dengan kurang lebih 1.000 pasukan Demak menyerbu pusat kerajaan Nagara Daha. Peperangan pun terjadi. Akibat dari serangan balasan tersebut, banyak korban yang gugur dari pihak Nagara Daha, sehingga memaksa Pangeran Tumenggung untuk mengadakan duel perang tanding dengan Pangeran Samudra. Dan disetujuilah permintaan tersebut. Ketika Pangeran Samudra berhadapan dengan pamannya, dia merasa teringat ibunya dengan membuang pedang miliknya lalu berkata, "Bagaimanapun engkau adalah pamanku. Tidak mungkin aku tega melukai hingga sampai membunuh pamanku sendiri, yang juga kuanggap sebagai orang tuaku. Aku sudah tidak bersenjata, paman. Jika paman menuruti hawa nafsu, maka silahkan bunuhlah aku, paman." Pangeran Tumenggung menjawab, "Ananda Pangeran Samudra, maafkanlah aku, pamanmu ini, yang selama ini mengikuti hawa nafsu untuk berkuasa. Kau adalah keponakanku yang diwasiatkan oleh Ayahanda Maharaja Sukarama untuk menjadi raja di kerajaan Nagara Daha. Mulai hari ini, kuserahkan kedudukanku kepadamu sebagai raja di kerajaan Nagara Daha." Pangeran Samudra kembali berucap, "Maaf, paman. Aku sudah menjadi raja di Bandarmasih. Karena aku dibesarkan di Bandarmasih, jadi aku ingin memakmurkan Bandarmasih dan sekitarnya." Setelah kejadian itu, Pangeran Tumenggung menyerahkan kekuasaannya kepada Pangeran Samudra dan pusat kerajaan Nagara Daha dipindahkan ke kerajaan Bandarmasih. Pangeran Samudra menyatukan kerajaan Nagara Daha dan kerajaan Bandarmasih yang ibu kotanya tetap berada di Bandarmasih. Bersamaan dengan diislamkannya Pangeran Samudra oleh utusan Kesultanan Demak, yaitu Khatib Dayan ke Bandarmasih, dan beliau juga menjadi guru untuk membimbing Pangeran Samudra beserta wilayah dalam kerajaan hingga pada rakyat Bandarmasih. Maka nama Pangeran Samudra diganti dengan nama Sultan Suryansyah. Sultan Suryansyah memeluk Islam tercatat dalam sejarah pada tanggal 24 yang dijadikan sebagai hari jadi kota Banjarmasin. Nama Banjarmasin sendiri diambil dari letak kampung-kampung yang berbanjar sepanjang Sungai Barito hingga Sungai Bandarmasin. Dan pada saat musim kemarau, sumur di wilayah kerajaan terasa asin sehingga nama Bandarmasih berubah menjadi Banjarmasin. Sultan Suryansyah wafat kurang lebih pada tahun 1546 Masehi dengan gelar Anumerta Penembahan Batu Habang atau Susuhunan Batu Habang, dan makam beliau terletak di Kuing, tepatnya di komplek makam Sultan Suryansyah yang berjarak kurang lebih 300 meter dari Masjid Sultan Suryansyah yang merupakan peninggalan bersejarah yang didirikan oleh beliau. Begitu banyak peninggalan sejarah lainnya di Badua Banjar yang harus kita jaga dan patut kita syukuri. Salah satunya adalah ilmu silat kuntau yang kini tetap lestari. Hingga pada tahun 1999 Masehi didirikanlah perguruan Raja Pati oleh seorang pendekar kuntau yang bernama Abah Muhammad Soleh di Banjarbaru. Hingga kini perguruan Raja Pati melestarikan kuntau yang bergelanggang di Cinde Alus Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.